Terima kasih sudah kembali bersama kami di channel Story Mata, tempat di mana setiap cerita punya makna mendalam. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan jika kalian suka dengan kisah-kisah penuh emosi seperti ini, tekan like dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Saya juga berharap kalian semua selalu sehat, bahagia, dan selalu dilimpahi rezeki kaya raya. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah menyayat hati tentang seorang istri yang mendapati suaminya berselingkuh. Bukan dengan siapa-siapa, tapi dengan pembantu yang telah mereka percayai. Sebuah cerita penuh pengkhianatan, air mata, dan hancurnya rumah tangga yang semula tampak sempurna. Jangan lewatkan sedetik pun, karena kisah ini akan membawa kalian ke dalam batin seorang istri yang hatinya hancur saat menyaksikan suaminya mengkhianatinya di kamar pembantunya. Pernikahan kami dulu begitu indah, bahkan terasa sempurna. Aku masih ingat hari-hari pertama setelah kami menikah. Hidup kami penuh dengan cinta, tawa, dan harapan. Setiap pagi suamiku akan membangunkanku dengan kecupan lembut di kening, membisikkan kata-kata manis yang membuatku tersenyum sepanjang hari. Dia adalah segalanya bagiku. Pria yang selalu mendukung, penuh perhatian, dan selalu membuatku merasa seperti ratu di dunianya. Kami adalah pasangan yang tak terpisahkan. Tidak ada masalah yang terlalu besar atau kesulitan yang tidak bisa kami hadapi bersama. Setiap langkah yang kami ambil terasa ringan, karena kami saling menguatkan satu sama lain. Saat pulang kerja, dia akan membawakanku bunga, atau kejutan kecil yang membuat hari-hariku terasa istimewa. Bahkan rutinitas sederhana, seperti makan malam bersama atau menonton film di rumah, terasa seperti momen-momen magis yang tak pernah ingin aku lupakan. Namun, kebahagiaan itu mulai menghadapi tantangan ketika kami memutuskan untuk memiliki rumah yang lebih besar. Rumah itu adalah impian kami. Setelah bertahun-tahun menabung, akhirnya kami berhasil membelinya. Dengan halaman yang luas dan banyak ruangan, kami membayangkan masa depan yang penuh dengan tawa anak-anak, kebahagiaan yang semakin lengkap. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kehidupan di rumah baru ini akan menjadi terlalu sibuk dan melelahkan. Aku bekerja di kantor setiap hari, begitu juga suamiku. Semakin lama, pekerjaan rumah tangga mulai terasa menumpuk. Membersihkan rumah yang besar, memasak, mencuci, dan mengurus segala hal membuatku kelelahan. Di satu sisi, aku tak ingin membiarkan suamiku melihatku begitu lelah. Aku ingin tetap tampil sempurna di matanya. Namun, lambat laun, aku mulai merasa kewalahan. Sayang, kamu tidak harus mengerjakan semuanya sendiri, katanya suatu hari sambil memelukku dari belakang di dapur. Aku bisa melihat betapa lelahnya kamu. Bagaimana kalau kita mempekerjakan seorang pembantu saja? Biar dia yang membantu kita dengan pekerjaan rumah. Pada awalnya, aku ragu. Aku terbiasa mengurus semuanya sendiri, dan aku selalu merasa bahwa mengurus rumah adalah salah satu cara untuk menunjukkan cinta dan perhatian kepada suamiku. Tapi, aku tidak bisa menyangkal. Tubuhku semakin sering kelelahan. Pekerjaan di kantor yang semakin menuntut, ditambah dengan urusan rumah tangga, membuatku hampir tidak punya waktu untuk diri sendiri. Akhirnya, setelah banyak pertimbangan, aku setuju. Baiklah, mungkin itu ide yang bagus, jawabku dengan senyum lelah. Kami memutuskan untuk mencari seorang pembantu yang bisa tinggal bersama kami. Tak lama kemudian, datanglah Sinta, seorang gadis muda yang tampak sederhana dan lugu. Sinta tampak sangat rajin dan cekatan, dan kehadirannya membantu meringankan banyak pekerjaan rumah. Dengan adanya Sinta, aku bisa sedikit bernapas lega, punya waktu lebih untuk diriku sendiri, dan lebih penting lagi, bisa menghabiskan waktu berkualitas bersama suamiku, tanpa terganggu oleh tugas rumah yang melelahkan. Aku berpikir, mempekerjakan Sinta akan membuat hidup kami lebih mudah, membantu menjaga kebahagiaan yang telah kami bangun dengan susah payah.
Tapi aku tak pernah menyangka bahwa langkah sederhana ini, mempekerjakan seorang pembantu, akan menjadi awal dari akhir kebahagiaan pernikahan kami. Semua tampak baik-baik saja pada awalnya, namun perlahan, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Awalnya, aku tak terlalu memikirkannya. Mungkin suamiku hanya sedang sibuk dengan pekerjaannya. Namun, semakin hari, sikapnya semakin menjauh, dan aku tak bisa mengabaikan perasaan yang perlahan menusuk-nusuk hatiku. Sikapnya berubah dingin. Sentuhan hangat yang dulu selalu aku rasakan kini mulai pudar. Dulu, ketika dia pulang, ada kehangatan di matanya yang membuatku merasa aman. Sekarang, yang ada hanyalah tatapan kosong, seakan aku hanyalah bayangan yang tak lagi berarti baginya. Suara tawanya yang dulu selalu memenuhi rumah kami berubah menjadi keheningan yang mencekam. Jika aku mencoba berbicara atau bertanya, jawabannya seringkali singkat dan terkesan acuh tak acuh. Kecurigaan itu makin menguat ketika aku memperhatikan hal-hal kecil yang janggal. Dia sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, bahkan di akhir pekan. Jika aku bertanya, dia hanya berkata, "Aku banyak pekerjaan." Tapi kenapa? Kenapa hatiku merasa ada sesuatu yang salah? Aku mulai memperhatikan telepon genggamnya. Dia kini selalu menyimpannya di dekatnya. Tidak seperti dulu, seakan-akan ada sesuatu yang disembunyikannya. Kecurigaan ini semakin menjadi ketika aku menyadari bahwa dia sering mencari-cari alasan untuk berinteraksi dengan Sinta, pembantu muda kami. Awalnya, aku menepis pikiran itu. Mungkin dia hanya membantu Sinta menyesuaikan diri dengan pekerjaan di rumah. Aku berkata pada diriku sendiri, mencoba menenangkan batin yang mulai resah. Tapi kenyataan tidak sebaik harapanku. Setiap kali aku masuk ke ruangan, mereka selalu tampak tergesa-gesa. Entah bagaimana, ada percikan kecil dalam diri mereka, seperti rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu. Suamiku yang dulu tak pernah segan membantuku, kini malah sering menyuruh Sinta melakukan hal-hal yang dulu dia lakukan untukku. Mungkin itu hanya hal-hal kecil, membuatkan kopi, menyiapkan pakaian kerja. Tapi bagi seorang istri, semua itu adalah tanda-tanda kecil yang membentuk sebuah gambar besar. Puncaknya adalah ketika suatu malam, suamiku pulang sangat larut. Aku sudah menunggunya dengan cemas, seperti biasanya. Saat dia datang, dia bahkan tidak menatapku, seolah keberadaanku tak lagi penting. Bau parfum asing tercium samar dari tubuhnya, bukan parfumku, bukan juga miliknya. Hatiku semakin berdegup kencang, rasa curiga yang selama ini aku coba abaikan, meledak menjadi rasa sakit yang begitu nyata. "Kenapa kamu begitu terlambat?" tanyaku. Suaraku gemetar, mencoba menahan air mata yang mulai mendesak keluar. "Ada rapat mendadak," jawabnya singkat, tanpa sedikit pun melihat ke arahku. Seakan dia sudah tak peduli dengan apa yang aku rasakan. Malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiran-pikiran buruk terus menghantui kepalaku. Apakah ini hanya perasaanku saja? Ataukah memang ada sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, yang selama ini tak pernah aku sadari? Hari itu, ada sesuatu yang terasa aneh sejak aku bangun pagi. Perasaan gelisah tak henti-henti menghantuiku. Ada dorongan kuat dalam diriku untuk pulang lebih cepat, seolah-olah ada sesuatu yang akan terjadi. Rumah begitu sunyi saat aku tiba, terlalu sunyi. Aku melewati ruang tamu, dapur, hingga akhirnya langkahku terhenti di depan kamar Sinta. Pintu kamarnya sedikit terbuka, dan dari celah kecil itu, aku bisa melihatnya. Awalnya, aku tak percaya dengan apa yang aku lihat. Mataku terasa perih, hatiku berdegup kencang. Di sana, di dalam kamar yang kecil dan sederhana itu, aku melihat suamiku, lelaki yang dulu selalu aku percaya dan cintai, bersama Sinta, pembantu muda kami. Mereka berdiri begitu dekat. Tubuh suamiku menempel pada tubuh Sinta. Bibir mereka begitu dekat, hampir bersentuhan. Aku melihatnya dengan jelas, sentuhan lembut di antara mereka.
Suamiku perlahan mengusap rambut Sinta. Jari-jarinya menyusuri pipinya dengan lembut, seolah-olah itu adalah sentuhan yang begitu alami. Sinta memejamkan mata, bibirnya sedikit terbuka, seolah menunggu sentuhan lebih intim yang segera akan datang. Aku gemetar, seluruh tubuhku kaku, seakan-akan darah berhenti mengalir. Napas mereka semakin berat, seperti dua insan yang tak lagi peduli pada dunia di sekitarnya. Suamiku menundukkan kepalanya, bibirnya mendekat ke leher Sinta, menyentuh dengan lembut, seperti angin sepoi-sepoi yang menghantam tubuhku dengan kekuatan emosional yang luar biasa. Aku bisa melihat dada Sinta yang naik turun, dan tubuh mereka semakin menyatu, seolah ada magnet tak terlihat yang menarik mereka lebih dekat lagi. Suara kecil terdengar dari Sinta, sebuah desahan pelan yang membuatku semakin sadar bahwa mereka sedang berada di titik di mana aku seharusnya berada. Aku ingin berteriak, ingin menghentikan semua ini. Tapi suaraku seakan hilang, tenggelam dalam amarah dan kesedihan yang tak tertahankan. Suamiku semakin berani, tangannya mulai merayap ke pinggang Sinta. Tubuh mereka saling bergesekan, begitu dekat hingga aku bisa merasakan panasnya hubungan terlarang itu dari tempatku berdiri. Aku melihat mereka semakin tenggelam dalam dunia mereka sendiri, tak sadar bahwa aku menyaksikan semuanya dengan mata penuh air mata dan hati yang hancur berkeping-keping. Sampai akhirnya bibir mereka menyatu. Perlahan, suamiku menempelkan bibirnya ke bibir Sinta dengan sentuhan lembut yang begitu intim. Aku melihatnya, dan saat itu aku tahu, hatiku benar-benar hancur. Sentuhan itu bukan sekadar fisik, itu adalah pengkhianatan. Pengkhianatan yang tak bisa aku maafkan. Sentuhan yang seharusnya menjadi milikku, kini diberikan kepada wanita lain. Wanita yang tinggal di bawah atap yang sama denganku. Berhenti! Suaraku akhirnya meledak, tak bisa lagi aku tahan. Suamiku terkejut, begitu juga Sinta. Mereka segera melepaskan diri, tapi semuanya sudah terlambat. Aku sudah melihat terlalu banyak. Suamiku, dengan wajah yang penuh keterkejutan dan rasa bersalah, mencoba mendekatiku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, katanya dengan suara terbata-bata, tapi air mataku sudah jatuh deras. Aku tak bisa lagi menahan tangis. Tidak seperti yang aku pikirkan. Aku melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Teriakku dengan suara parau. Kenapa? Kenapa kamu menghancurkan segalanya? Hanya demi dia. Sinta menunduk, tapi aku bisa melihat dari ekspresinya. Dia tak menyesal. Suamiku berdiri di sana, diam, tak bisa membela diri. Tatapan bersalah di wajahnya membuatku semakin marah, semakin tersakiti. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan, gumamnya, suara lemah, penuh kebingungan. Tapi aku tahu, dalam hati, dia sudah memilih. Tidak ada yang tersisa untuk dipertahankan. Aku berlari keluar dari kamar itu. Air mata membasahi wajahku. Hatiku terasa seperti direnggut paksa dari dadaku. Hancur berkeping-keping. Aku meninggalkan mereka berdua di sana, di tempat yang seharusnya menjadi saksi cinta kami, bukan pengkhianatan ini. Suamiku memilih, tidak memilihku. Dengan dingin, dia mengatakan bahwa dia telah jatuh cinta pada Sinta. Gadis muda itu yang selalu tampak tak bersalah, ternyata adalah alasan dibalik semua keretakan ini. Dan suamiku, dia pergi bersamanya, meninggalkan rumah kami yang dulu penuh cinta dan kebahagiaan. Hatiku hancur berkeping-keping. Rasa sakit ini begitu dalam, hingga aku merasa tak mampu lagi bernapas. Malam-malam panjang penuh air mata tak bisa terhindarkan. Bagaimana bisa cinta yang dulu begitu kuat berubah menjadi pengkhianatan yang begitu menyakitkan? Namun, aku sadar bahwa hidup harus terus berjalan. Meski hatiku hancur, aku berjuang untuk bangkit. Aku belajar menerima kenyataan, meski sulit. Aku belajar memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Karena aku layak mendapatkan kebahagiaan. Dan aku percaya bahwa cinta yang tulus akan datang kembali pada waktunya.
Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini, sahabat Story Mata. Jika kalian merasa terhanyut dalam cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami bisa terus membagikan kisah-kisah inspiratif dan penuh makna untuk kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetap semangat.